Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cempaka. Pada video kali ini kita akan mereview satu buah baterai charger dengan merek Maxtron. Ini bisa kita lihat mereknya Maxtron CB series. Nah, bentuknya kurang lebih sesuai dengan gambar yang ada di box ini ya. Nah, untuk kapasitasnya ini kebetulan yang saya review ini kapasitas 50 ampere charging current. Nah, ini charging currentnya 50 ampere. Bisa kita lihat spesifikasinya di sini ya. Nah, ini Maxtron ini mulai dari model CB10 atau 10 ampere, kemudian CB20 20 ampere, CB30 30 ampere, dan yang terakhir CB50. Jadi kalau untuk CB40 di Maxtron nggak ada ya, dia itu dari 30 langsung ke CB50 ataupun 50 ampere. Nah, itemnya ataupun spesifikasinya bisa kita lihat di sini ya. Nah, red input voltage-nya 220 sama ini untuk CB10, CB20, CB30 dan CB50 ini red input voltage-nya di 220 ataupun tegangan listriknya ya di 220 volt AC. Kemudian untuk frekuensinya ataupun Hz-nya di 50 Hz. Kemudian red capacity ataupun wattnya ini sekitar 160 sampai 290. Nah, kalau semakin besar ampernya berarti semakin besar pula red kapasitasnya. Untuk charging voltage-nya CB10 ini ada dua opsional. Jadi 12 volt bisa, 24 volt bisa, sama dari CB10, CB20, CB30 dan CB50 bisa untuk mengcharging baterai dengan voltase 12 volt dan 24 volt. Kemudian untuk currentnya ataupun arusnya ya. Untuk arusnya sendiri sesuai dengan tipenya CB10 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, dan CB50 50 ampere. Untuk ini ya, suitable baterai ataupun berdasarkan baterai, kecocokan baterai. Nah, maksudnya ini CB10 ini bisa mengcharging baterai dengan kapasitas ampere hours-nya berapa ataupun Ah-nya berapa. Nah, kalau CB10 ini bisa di 12 Ah sampai 100 Ah. Nah, CB20 dari 20 Ah sampai 125 Ah. CB30 30 Ah sampai dengan 200 Ah, dan yang paling besar CB50 bisa di 40 sampai dengan 400 Ah ataupun bisa untuk baterai besar ya. Biasanya ini kalau yang sudah sampai 400 ini baterai besar. Karena biasa kalau yang baterai di 200 Ah itu sudah lumayan besar ya. Ini bisa sampai 400 Ah. Kemudian untuk protection class ataupun perlindungannya sendiri dari charging baterai ini. Nah, IP21S. Nah, IP21S ini kalau nggak salah ini sudah dilindungi. Cuman kalau bisa ini jangan sampai kehujanan, karena kalau IP21 ini masih ada rongga-rongga, bisa melalui celah-celah ini air bisa masuk. Kalau IP68 dia udah waterproof dan tahan air. Kalau ini belum tahan air ya. Tapi setidaknya ini kalau semisal dipakai di kehujanan harus ditutupi dengan plastik ataupun apa yang tidak tembus air. Kemudian untuk gross weight ataupun beratnya sendiri, ini berat kotornya. Nah, untuk yang CB10 ini 3,6 sampai CB20 4,4 dalam kilo ya, CB30 7,2 dan CB50 beratnya ini di angka 10,5. Kemudian untuk dimensi bisa kita lihat di sini dimensinya CB10 sampai dengan CB20, CB30 dan sampai CB50. Untuk pasenya semua baterai charger ini menggunakan single fase. Jadi untuk listrik rumah tangga itu bisa ataupun satu pas, dia bisa di charging di single pas ataupun satu fase. Oke, untuk bentuknya sendiri
bisa kita buka ya. Nanti sebentar lagi kita akan buka. Untuk bentuk dari baterai charger Maxtron ini kita akan buka. Mungkin penasaran ya para penonton ataupun para customer ataupun yang para pelanggan Cempaka Plat ingin melihat bentuk chargernya seperti apa ya. Mari kita akan buka ya. Jadi nanti ketika order ataupun pesan tidak kaget lagi bentuknya seperti apa sih baterai charger merek Maxtron ini. Nah, ini kita akan buka ya. Kita akan buka bentuknya untuk CB Maxtron. Nah, barang sebelum kita kirim kita pastikan bagus, kita tes. Jadi jangan khawatir istilahnya nanti gimana ini nggak berfungsi nggak berapa. Kita ada garansi dari Maxtron, ada juga kartu garansinya juga ada di dalam sini ada. Nah, untuk bentuknya sendiri kita akan buka bentuk dari baterai charger ini. Oke, kita akan angkat, kita akan buka bentuknya seperti apa. Nah, ini ya bentuknya dari baterai charger merek Maxtron CB50. Nah, ini masih dalam plastik ya. Nah, kita plastikin baru. Nah, kita di sini dapat ini baterai charger buku manual ya. Buku manual. Kartu garansinya ada. Sementara kartu garansi ada di box sini, di box yang tadi di bawah. Nah, ini kita akan coba buka untuk apa namanya baterai charger manual. Nah, model CB mulai dari CB10, 20, 30, 50, CB15, 25 dan 40. Nah, ini kan kalau CB40 ini jarang di Indonesia ya. Langsung ke CB50. Di sini ada daftar isi, bisa kita lihat. Di sini 1 penjelasan, 2 panel diagram, 3 elektrik diagram, pemasangan dan penggunaan. Nah, untuk penjelasannya bisa dibaca ya sebelum menggunakan alat ini. Nah, mesin ini untuk keperluan mengisi ulang baterai lead acid yang berguna sebagai power supply. Nah, pemakai memilih. Nah, nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Nah, ini cara penjelasannya. Nah, untuk panel diagramnya ini bisa kita lihat di sini. Nah, panel diagramnya ini dari power ke mana ke baterai ini untuk pemasangannya. Nah, nanti kita akan langsung melihat ke baterai chargernya ya. Mungkin kalau dari sini kita masih bingung ini apa sih gitu kan. Nah, ini sebenarnya apa yang ada di buku ini ya gambaran dari alat ini. Nah, gambaran dari alat itulah, alat baterai charger itu. Nah, ini satu ini handle, satu ini handle ini di atas. Langsung saja berarti ya kita akan ke alatnya ya. Nah, sekalian kita jelaskan. Nah, untuk handle-nya, untuk handle ini ya, handle ya. Nah, ini item nomor 1 di sini handle. Nah, ini handle yang ini berarti ini handle-nya. Kemudian yang kedua output current meter. Output current meter yang ini, yang nomor 2. Ini output current meter ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk output current meternya ini ya. Ini output current meternya. Nah, charging currentnya ini. Ini untuk indikasinya ampernya berapa yang keluar. Nah, dari sinilah kita bisa melihat ya. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini overcurrent protection. Nomor 3 ini overcurrent protection yang ini berarti. Berarti overcurrent protection berarti yang ini dia. Yang kalau misal di sini overcurrent protection, oh nampaknya nggak ada ini ya. Kalau overcurrent protection yang ini nih ya. Nah, ini nih. Nah, kalau semisal dia overcurrent ataupun ininya overcurrent, kita reset aja, kita reset di sini. Nah, ini untuk ngeresetnya ini. Di sini press to reset. Nah, kalau semisal dia overcurrent, kita bisa press ya, bisa reset. Reset dengan cara menekannya. Oke, lanjut.
Kita ke bagian nomor berapa tadi? Nomor 4. Nomor 4 ini adalah big atau small switch over. Big small switch over itu maksudnya yang ini. Jadi yang ini ya. Ini kan ada dua pilihan ini, ada min. Di sini ada angka 1, 0, kemudian 2. Nah, untuk satu ini untuk min ya. Min itu istilahnya pengecasan secara perlahan ataupun secara pelan-pelan. Nah, 0 ini berarti netral. Yang kedua ini untuk BOS. BOS itu maksudnya pengecasan cepat, pengecasan secara cepat. Oke, lanjut. Kita ke bagian nomor 5. Nah, ini 12 volt atau 24 volt switch. Nah, yang ini dia nih. Di sini ada pilihan ya, ini yang ini. Ada dua pilihan. Kalau semisal kita mau mencharging baterai, satu baterai semisal ya, satu baterai berarti kita pilih yang 12 volt. Kalau kita mau mencharging dua baterai sekaligus dengan voltase 24, kita pakai yang 24 volt. Jadi ada dua opsional. Oke, lanjut. Kita ke nomor 6. Nomor 6 ini power fuse. Nah, ini power fuse 5 ampere. Jadi kapan semisal ada short ataupun ada konsleting, jadi fuse ini sebagai pengaman. Nah, fuse inilah yang memutus ketika terjadinya short ataupun konsleting di rangkaian dari baterai charger ini. Nah, di sini sudah disediakan juga cadangan tadi ketika kita beli baru. Nah, ini ada dua fuse ya, dua fuse cadangan kapasitas 5 ampere sebagai pengganti ataupun ini ya replacement ini ketika ada masalah di baterai charger ini. Oke, kita akan lanjut ke 7, electrical clamp. Electrical clamp. Electrical clamp, oh yang ini electrical clamp ataupun DC outputnya ya, DC outputnya. Nah, ini di sini jangan sampai terbalik ya ketika pemasangan. Di sini merah, nah ini ada merah dan warna hitam. Merah ini ke baterai positif, sedangkan yang hitam ini ke baterai negatif. Nah, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik takutnya baterai bisa meledak dan alat baterai charger ini rusak sehingga hilang garansinya. Oke, kita lanjut ke item selanjutnya, ke nomor 8, yaitu input kabel. Input kabel yang ini ya, AC input ataupun colokannya ya. Nah ini colokannya. Ini colokan ini kita colokan ataupun kita pasangkan di sumber arus AC, yaitu 22 volt. Nah, bisa kita lihat 220 volt. AC listrik sumber AC dari listrik rumah kita ataupun genset bisa juga. Kemudian nomor 9 ini sel ini maksudnya sel ini maksudnya cover ini, cover penutup ya, cover penutup. Nah, itu mungkin inilah tampilan ataupun dari baterai charger merek Maxtron CB50. Nah, ini seperti ini ya. Untuk penggunaannya saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, di diagram ini ada fungsi-fungsinya, pemasangan dan penggunaan juga, buku petunjuknya juga ada. Nah, di sini ada pemasangan dan penggunaan. Jangan menaruh mesin di tempat yang langsung terkena sinar matahari. Nah, taruhlah di tempat yang kering, tidak bersentuhan dengan benda yang dapat mengakibatkan tersengat arus listrik. Nah, ini ya, ini ada elektrik. Nah, ini sudah perhatikan, dilarang untuk mengisi ketika baterai tidak dapat diisi kembali. Ketika mengisi, baterai harus berventilasi. Untuk mengisi mobil, hal pertama yang harus penting adalah hubungan baterai dan chassis diputuskan. Jadi ketika kita mengisi dengan baterai charger ini ya, perlu diingat kita nih untuk safety-nya ataupun untuk keamanannya harus baterai itu dilepas. Jangan sampai istilahnya kita mau ngecas baterai mobil ataupun baterai kendaraan, tetapi baterai itu masih terhubung di unit kendaraan. Takutnya nanti pas di charging ada short di kendaraannya, nanti nambah parah, malah terjadinya short, alat baterai charger ini rusak, dan di mobil pun konslet
nggak terjadi takutnya kebakaran. Nah begitu. Oke, demikianlah mungkin sedikit review untuk baterai charger Maxtron CB50. Yang mau tanya-tanya, yang mau order, yang mau tanya harga, silahkan bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di deskripsi channel. Dan yang baru bergabung dan baru menonton di channel Cempaka Pat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Cempaka Pat. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.